dari perbudakan Mesir. Tidak sama sekali. Tiba-tibanya muncul Kristen dari barat mengatakan karena dia ditolak sebagai Tuhan. Ini menggelikan, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ketika menerima Tuhan bernama Yesus itu, Paulus ditugasin bukan untuk kepada Yahudi. Karena iblis itu bukan makhluk bodoh. Iblis itu orang cerdas. Iblis tahu orang Yahudi tidak akan mungkin mau terperdaya untuk yang kedua kalinya. Ingat, Bung, bagaimana iblis datang mempengaruhi kemudian ketika Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai. Iblisnya datang, hei kaumnya Nabi Musa, buatlah patung dari emas, jadikanlah itu Tuhanmu. Gagal. Mereka mampu, iblis-iblis ini mampu membuat kemudian kaumnya Nabi Musa untuk menyembah Tuhan benda mati berupa berhala, patung lembu dari emas. Tapi itu tidak lama. Mereka meninggalkan. Iblis kecewa. Alamak, kaumnya Nabi Musa meskipun mereka tegar tengkuk, mereka tetap percaya Nabi Musa itu utusan Tuhan dan ada Elohim sebagai Tuhan meskipun mereka tidak taat. Gimana ini? Oh, tunggu, kita tunggu waktu yang tepat. Lahirlah Yesus. Disinilah iblis kemudian melakukan aksi yang sangat dahsyat. Bagaimana dia bukan lagi menjadikan Tuhan itu penggantinya sebagai patung lembu, tapi menjadikan Tuhan itu digantikan kemudian dengan makhluk yang bernama Yesus. Iblis berhasil, pengikutnya banyak. Separuh dari keturunan Adam itu menjadi Kristen. Pahami itu dulu, Bung. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami datang jadi manusia, keluar dari kubur jadi Tuhan. Ingat, mengenai keluar dari kubur, Yesus di dalam Matius 12 ketika ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Torah, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, berikanlah satu tanda kepada kami. Apa jawab Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda bangkit dari kubur. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Mereka minta tanda. Orang jahat ini, angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Murid-murid Yesus angkatan jahat gak? Enggak. Berarti dia enggak dikasih tanda itu? Enggak. Mana buktinya, Bang Suma? Jangan cerita tanpa data. Bukti bahwa angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Dan murid Yesus tidak diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tengok. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang terjadi di sana, Bung? Ketika kemudian perempuan-perempuan itu datang di hari Minggu di kubur. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Datanglah mereka kemudian melaporkan kepada murid-murid ke-11 murid ini. Apa aksi mereka? Apa reaksi mereka dari laporan perempuan? Mereka tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, nomor 12 yang Anda baca, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta masuk ke dalam kubur dan menemukan hanya ada kain kafan, tidak ada jasad, dan berkata dalam hatinya, apa ya yang sedang terjadi? Artinya Petrus dan kawan-kawan murid Yesus tidak diberi tanda Yunus. Tidak ada tanda angkatan jahat diberikan kepada mereka. Tapi sekiranya angkatan jahat yang datang ke kubur, dia datang melihat, wow, halilintar, rupa-rupanya benar-benar dia bangkit dari kubur, haleluya. Maka angkatan jahat akan menyembahnya. Kenapa? Karena betul-betul keluar dari kubur. Tapi sang murid yang asli mengatakan apa? Apa yang sedang terjadi ya? Kok dia tidak ada di kubur? Kenapa demikian? Anda baca Markus 14 nomor 50. Ternyata murid-murid Yesus pada saat penangkapan semuanya lari meninggalkan Yesus. Tak ada yang melihat tragedi selanjutnya. Nah itu, ketika Anda mengatakan bangkit dari kubur itu adalah bukti bahwa dia sudah Tuhan. Ingat saudara, Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat
adalah orang bangkit dari hari ketiga menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah terangkat. Yang keluar dari kubur itu adalah Helal bin Zakar. Anda boleh baca dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Engkau naik ke awan-awan, ingin menyamai, ingin menyetarai, ingin membandingi Tuhan Sang Yang Maha Tinggi. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam kubur engkau dilemparkan oleh Elohim. Dan ingat, ketika Yesus mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan keluar, pertanyaannya, iblis dilemparkan dari mana? Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari goa, dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur adalah iblis. Yang dimasukkan jasadnya ke dalam kubur adalah pengganti dari Yesus. Keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur, menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Inilah yang terjadi, sehingga penyembah-penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini, kata Yesus di akhir zaman, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat perbuat kejahatan. Angkatan jahat kasih simbol bangkit pada hari ketiga. Kristen diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sinkronisasi itu terjadi, tinggal akal sehat yang difungsikan. Demikian. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi terima kasih Bang Juma ya, dan teman-teman lain sudah sangat giat membaca Alkitab ya. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah banyak ayat-ayat saudara-saudara ungkap, terangkan, dan tidak ada satupun ayat itu yang palsu. Semua pas, tepat. Ya, saya kok buka ya, apa yang saudara-saudara katakan itu benar itu semua. Tetapi yang salah adalah pemahaman, pengertian, kesimpulan, dan tafsirnya. Itu yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Maka saran saya supaya ketemu nanti klop dia hasil dari saudara-saudara meneliti dan membaca Alkitab ini, maka dipahamilah bagaimana Kristen memahami Alkitab ini, ya, menyimpulkan Alkitab ini dan menjadikan ini menjadi tuntunan hidupnya kepada Sang Pencipta. Nah, kedua, tadi waktu Farisi meminta tanda kepada Yesus, yang dimaksud dengan angkatan jahat itu adalah orang Farisi tersebut. Ya, angkatan jahat yang meminta tanda itulah yang disebut orang-orang yang jahat itu. Nah, ketiga, bahwa peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu adalah fakta dan nyata. Itulah yang diimani Kristen. Dan tadi saudara kita, ada tadi ibu tadi sudah mengutip ayat ketika Maria datang ke kubur, ketemu dengan Yesus. Nah, itu sudah dikonfirmasi bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi begitu Bang Juma. Bang Juma tinggal mencoba bagaimana cara Kristen memahami Alkitabnya. Baru nanti Bang Juma dapat kesimpulan yang sebenarnya Alkitab itu, isi Alkitab itu. Begitu Bang Juma. Oke, silakan. Thank you saudara, silakan. Silakan. Masih ada yang lain? Mungkin? Ya, saudara Indra mau speak sekarang mau masuk. Oke, satu lagi Bang. Ini kan kita bahas iman Kristen, ya. Saya hanya sedikit aja bertanya tentang Islam. Boleh nggak Bang? Silakan. Oke, baik. Ini aja pertanyaan yang simpel aja. Karena saya penasaran, selalu saya baca-baca, buka-buka buku. Sebelum Muhammad menjadi nabi atau masuk ke gua Hira itu dan keluar, agamanya beliau apa Bang? Iya, Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW tak ada sejarah dalam internal Islam maupun di luar Islam, bahkan orang-orang yang memusuhi beliau, yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad SAW itu menyadari dengan sepenuh hati bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada dan penciptanya pasti ahad. Makanya dia dikatakan bahwa beliau pengikut Millah Abraham. Beliau adalah orang Hanif, orang yang lurus akidah. Sama seperti Abraham alaihissalam ketika proses pencarian Tuhan.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah apapun, tidak pernah menyembah apapun, sampai dia masuk ke dalam gua bertahannus, kemudian berfikir, merenungkan apa yang terjadi di sekitar orang-orang yang ada di Mekah pada zaman itu. Mereka menyembah berhala. Rasulullah berfikir, ini ada apa dengan mereka? Sampai pada akhirnya datanglah Roh Kudus menyapanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Anda bertanya apa agamanya, beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus, tidak menyembah berhala, hanya mengakui dalam hatinya bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam besar ini. Tetapi dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu, yaitu menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah itu bang, beliau tidak Yahudi, beliau tidak Nasrani, tetapi beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus di dalam memandang bahwa Tuhan itu ada dan tidak mungkin Tuhan itu adalah makhluk atau benda mati. Demikian. Oh, jadi beliau tidak beragama sebelum masuk dan keluar dari Gua Hira. Artinya, lalu dari mana dia mengenal adanya Allah, atau dalam Islam Allah? Dari mana? Karena kalau dia tidak beragama, tidak menyembah apa-apa, hanya dalam hatinya, dari mana dia ketahui ada Sang Pencipta atau Allah itu sendiri, gitu Pak? Iya, baik. Jadi di Islam itu punya konsep jelas ketika Allah menyatakan diri. Jangankan Nabi Muhammad, orang-orang ateis aja sadar Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan pencipta itu kemudian di dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Dikenali dengan nama Allah, dengan nama-nama yang dan memiliki sifat-sifat yang lain. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah mentadaburi itu. Rasulullah mengakui bahwa ada hakikat yang maha besar, ada hakikat yang maha kuasa, ada hakikat yang maha suci. Hakikat inilah kemudian yang beliau sebut dengan nama Allah. Maka kami menyembah Allah yang tidak sama seperti makhluk, yang hakikatnya tidak sama seperti ciptaan. Jadi Tuhan kami itu bang, maha melihat, maha mendengar. Contoh misalnya, saya masuk ke dalam kamar, saya kunci kamarnya dari dalam. Lalu saya teriak, wahai Tuhanku yang maha besar, wahai Tuhanku yang maha kuasa. Pasti Tuhan pencipta alam semesta ini mendengar. Tapi kalau yang lain masuk ke dalam kamar memanggil, wahai Yesus, sang pencipta mengatakan, ini Tuhanku salah sembah yang disembah adalah makhlukku anak Maria. Nah itulah makanya kalau di Islam Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita sadari, ada. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku lebih dekat, kalau dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan bahwa aku Allah lebih dekat dari urat leher, dari ciptaanku itu sendiri. Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu kata Tuhan kami, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Tuhan itu. Contoh bagi orang yang berakal, kita makan makanan yang sama masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada beberapa organ, tangan, jantung, limpa, dan seterusnya. Gigi termasuk bagian tubuh, rambut bagian tubuh. Tapi kenapa alis kita atau bulu mata kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan itu? Kita? Mustahil. Orang tua kita? Mustahil. Pemerintah? Mustahil. Itulah Allah yang menjaga diri manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku ada di dalam diri manusia. Aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripadanya dibandingkan dia kepada urat lehernya. Jadi kami tidak perlu menunggu mana Tuhannya. Tuhan itu mana ya? Oh itu Tuhan kita lahir tanpa ayah. Islam itu tidak begitu.
Islam mengenal Tuhannya dari dirinya sendiri. Mustahile ibu bapak kita yang menyusun. Ini kuku, ini jari, ini siku, ini lengan, ini perut. Bukan orang tua kita yang menyusun itu. Dan bukan juga kita yang menyusun itu. Bahkan sejak kita dilahirkan sampai hari ini kita mampu berdiri dan menyombongkan diri di hadapan para manusia. Dan bahkan sombong di hadapan pencipta kita. Kita tidak tahu apa itu suara kita. Apa itu roh kita. Roh yang kita temani tidur. Roh yang kita temani makan. Roh yang kita temani menentang Tuhan. Pun tidak kita tahu apa itu. Padahal itu adalah hal yang ada pada diri kita sendiri. Kita sombong di hadapan pencipta kita. Tetapi kita tidak tahu. Kita pakai sombong itu roh yang ada pada diri kita. Roh itu apa? Sampai hari ini tak ada manusia yang tahu apa itu roh yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tidur bersamanya, makan bersamanya, menangis bersamanya, sombong kepada penciptanya bersamanya. Tapi jangankan kemudian dia bisa mengetahui untuk melihat roh yang ada pada dirinya saja. Kagak ada, kagak bisa. Itulah Tuhan. Walaqad halaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ada pada dalam dirimu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi kita tidak perlu kemudian mencari Tuhan. Oh, Tuhan itu mana ya? Nggak perlu. Inilah yang diadakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Roh Kudus datang kepadanya. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa, yang telah menciptakan dirimu dari segumpal darah. Itu. Jadi beda agama samawi dengan agama ardi, agama buatan manusia. Tuhannya, sembahannya harus kudu dilihat. Harus kudu ada, ditatap, dipandang, dipegang, diraba, dicium. Itu agama ardi, itu agama aliran kepercayaan. Sedangkan akal dicipta oleh Allah, disimpan pada manusia agar manusia ini bisa menemukan Tuhannya. Jadi akal sudah cukup bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Makanya umat Islam itu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku teguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Aku melihat alam semestamu, aku melihat tubuhku, aku melihat udara, aku melihat angin, aku melihat pohon, aku melihat laut, aku melihat gunung, dan sungguh ini pasti adalah ciptaanmu. Tidak mungkin ciptaan manusia, tidak mungkin ciptaan makhluk. Ini adalah kemegahan yang engkau ciptakan kemudian. Maka aku bersaksi engkau lah pencipta segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi Tuhan tidak mesti turun menjadi bayi. Oh pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan yang meriah. Itu bukan kayak gitu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan iman. Iman itu adalah hal yang menetas dari akal. Setelah dia lolos dari akal, baru iman. Jangan imani dulu, akal tidak cocok. Jadinya muncul akal-akalan. Oh itu kenapa dia mati? Karena itu sisi kemanusiaannya. Padahal sisi keilahiannya tidak begitu. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena kudu terlanjur Kristen lebih dulu. Tidak pakai akal. Kalau di Islam tidak. Islam selaras dengan akal. Tidak bisa bertentangan akal dengan Islam, dengan Al-Quran itu nggak bisa. Sedangkan imannya Kristen terlanjur diimani. Semisal gini. Ada sebuah aqua, isinya air raksa. Tapi diimani sebagai air aqua, air putih. Sudah terlanjur diimani, mungkin mana? Setiap orang dikasih minum, mati, masuk neraka. Setiap ada orang minum, mati pasti. Tapi sudah diimani. Ini air aqua loh, mau mengatakan racun, gengsi. Karena udah terlanjur diimani. Di Islam tidak. Islam itu harus dengan akal dulu. Diteliti dengan akal dulu. Setelah rasionya, keseimbangannya itu ada antara wahyu dan akal. Barulah muncul yang disebut irana. Disebut iman. Seperti itu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, jangan tanya ke Islam. Tuhan itu seperti apa Tuhannya? Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jangankan melihat Tuhan kita manusia ini, alat yang kita pakai
indera yang kita pakai untuk menelaah warna hitam, hijau, coklat, kuning dan seterusnya, pendek, tinggi, gemuk, kurus, untuk menilai objek-objek itu disebut mata. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, melihat benda yang paling terdekat dengan sumber penglihatan manusia berupa mata, yaitu kelopak mata saja kita tidak bisa lihat, apalagi yang menciptakan. Apa benda yang paling dekat dengan biji mata? Pelupuk mata, bisa kita lihat? Tidak bisa. Berarti mata kita ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan mau melihat yang tak ada batasnya, itu mustahil. Maka kata ihsan, prinsip ihsan dalam Islam adalah sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Tuhanmu itu melihatmu. Makanya umat Islam itu kalau ibadah, Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dikau, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Islam itu menyembah gitu, seperti itu. Jadi terus, tidak perlu Tuhan dengar enggak? Tuhan maha mendengar. Anallaha sami. Bagaimana cara dia mendengar? Allah maha mendengar. Ya, anallaha sami. Dari mana kau tahu? Pencipta langit dan bumi ini Anda ragukan kalau dia itu maha mendengar. Anda ini manusia atau kambing? Pencipta kita ini pasti maha mendengar. Itu udah pasti itu. Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan adalah Tuhan penciptanya Yesus, bukan Yesusnya. Dengar. Anda harus bisa menjelaskan kalau dia tidak serupa dengan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Iya, kalau dia tidak serupa, bagaimana dia bisa mendengar? Hei, saudara. Anda mengatakan jangan batasi Tuhan. Tapi sekarang Anda ingin membatasi Tuhan dengan memiliki kuping kayak Anda. Kuping Anda itu usianya paling 60 tahun. Udah soak. Udah nggak bisa lagi mendengar. Dan paling jarak pendengaran Anda itu 300 meter. Umur 50 tahun ke atas Anda kentut, Anda tuduh orang. Karena Anda nggak mendengar lagi suara kentut Anda. Kuping udah. Tuhan itu tidak begitu. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manusia mendengar, tapi Tuhan maha mendengar. Bedakan mendengar dengan maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar memberikan titisan kepada makhluknya supaya bisa mendengar. Diciptakanlah kuping. Nah, aku ciptakan alat berupa kuping. Gantian ya. Itu saudara. Ya, silakan. Oke, baik. Begini, tadi sudah saya katakan bahwa sebelum Muhammad masuk gua dan keluar, dia tidak punya agama. Artinya dia tidak punya kitab juga. Nah, baru setelah dia keluar dari gua, baru dia memiliki agama Islam dan mengenal yang dia percaya sang pencipta itu bernama Allah. Jadi kesimpulan dari saya sebagai orang Kristen, bahwa Tuhannya Kristen itu tidak sama dengan Tuhannya orang Islam, umat Islam. Itu berbeda. Al-Quran dengan Alkitab itu tidak ada kaitannya, tidak sama. Jadi apa-apa saja yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang disembah oleh umat Islam, itu tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Gitu aja Bang Juma, terima kasih. Oh, jelas itu Bang, jelas. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Sedangkan yang kami sembah adalah hakikat yang disembah oleh Nabi Yesus. Beda, sembahan kita memang beda Bang. Iya, sembahan kita beda. Untuk itulah, kalau sudah berbeda sesembahan kita,
artinya kita tidak boleh lagi saling meributkan sesembahan kaum Islam. Ya teruskan disembah dengan kepercayaannya. Nah, orang Kristen pun seperti itu, sesembahannya sesuai dengan yang diimaninya, ya diteruskan. Begitu Bang. Jadi supaya tidak terjadi saling menjudge, saling menghakimi, bahkan sampai terjadi seperti kita lihat belakangan ini teman-teman kita saling mengadu ke pihak kepolisian. Akhirnya kebenaran agama itu ditentukan hukum. Nah, ini terlalu mengecilkan sebuah agama kita seperti itu. Contohnya teman-teman Kristen merasa dihujat oleh teman-teman Muslim, lalu diselesaikan dengan pengadilan. Nah, jadi seolah-olah pengadilan inilah menjadi kebenaran dari agama tersebut. Jadi saran saya bagi teman-teman Muslim, ya sudah, mari kita tekuni agama kita masing-masing, kita siarkan agama kita masing-masing, dan agama Kristen juga demikian, siarkanlah agamanya tanpa harus menghakimi agama lain. Seperti saya Rabu Jumat, kita sudah sepakat Tuhan kita beda, Allah kita berbeda, Al-Quran kita berbeda. Nah, untuk itu mari masing-masing kita mempertahankan dan mengimani iman kita masing-masing. Bagaimana menurut Bang Juma? Itu konsep Islam, Bang. Itu konsep Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsep Islam itu yang Anda barusan sampaikan. Lalu kalau konsep Islam, mengapa kita umat Islam selalu menjas orang-orang Kristen, Bang? Saya jawab. Saya jawab, saudara. Agama Kristen itu ketika disebarkan keluar dari markasnya, yaitu Vatikan Romawi, agama Kristen itu senantiasa selalu menyamanyamakan dirinya dengan kelompok di mana Kristen itu disebarkan. Misalnya, ketika orang Kristen masuk ke Bali, maka orang Kristen akan nampak seperti orang Bali, nampak seperti agama Hindu. Tuhan mereka ganti menjadi Sang Hyang Widi. Ketika mereka kemudian masuk ke Indonesia mayoritas Islam, maka Kristen akan mengganti Tuhannya yang tadinya Theos menjadi Allah. Itulah Kristen yang diperintahkan di dalam Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, nomor 16 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam Filipi 1 nomor 18 pun diajarkan bahwa tentang Yesus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, membohongi, atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Agama Anda itu, Bung, kalau Anda ingin menjalankan seperti Islam jalankan, lakum dinukum waliyadin, sayangnya di agama Anda tidak ada data seperti itu. Yang ada data di dalam agama Anda, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam enggak. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam agama Islam. Kalau Anda enggak bisa, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau tidak, berarti kalian berdosa karena kalian tidak menjadikan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Anda tidak memberitakan kepada ayam, kambing, sapi dan seluruh orang Islam, maka Anda berdosa karena melanggar perintah. Kalau di Islam tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semua agama sama, Bang, berusaha menyiarkan agamanya masing-masing, Bang, dengan cara itu dia masing-masing. Iya, itu dia. Jadi tidak ada yang salah di situ. Cara Kristen menyiarkan agamanya salah besar, saudara. Coba kalau Kristen, berani tidak Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di Bible? Tidak ada istilah Al-Quran di dalam Bible, Bang. Coba cari di mana istilah lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani asal Kristen. Contoh, Bible, mereka menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Itu dari mana asalnya kata Alkitab ini? Mana begini, Bang. Ya, silakan. Dari mana? Begini. Ya, bagaimana? Bible itu diterjemahkan kepada dalam bahasa Melayu, bukan diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Alkitab itu bukan bahasa Melayu. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Itu nama lain daripada Al-Quran. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible.
Itu Alkitab Bang. itu sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, Bang. Bukan bahasa Arab. Itu sudah bahasa Indonesia. Inilah saudara. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Anda menggaungkan tadi supaya kita mengajarkan agama kita masing-masing. Oke, saya setuju. Inilah tujuan kami hadir di sini, karena Kristen secara lembaga, secara Bible, sekolah tinggi teologi itu menyerang habis-habisan Islam. Bahkan kemudian para murtadin misionaris itu menggunakan simbol-simbol Islam di dalam mengajarkan agama yang datang dari barat tersebut. Makanya kami hadir. Nah, itu jadi, salah, Bang. Itu narasi Abang salah. Kristen tidak memakai lambang-lambang Islam untuk menyiarkan agamanya. Kata Tapi siapa? Kristen Kata siapa? Menyiarkan agamanya kata sesuai siapa? Dengan tempatnya yang dituju. Contohnya Indonesia. Sekolah tinggi teologi ada ajaran Islamologi. Apa tujuannya ajaran Islamologi di situ? Menghantam semua akidah Islam di dalamnya. Yang baru-baru viral ini, STT Nias. Apakah Anda buta? Bagaimana kemudian STT sekolah tinggi yang mencetak nanti pendeta, pastor, itu sudah dipersiapkan untuk menghina, menistakan agama Islam. Dunia Anda sadar itu? Dunia akademis itu berhak itu mempelajari apa saja, Bang. Namanya akademis itu berhak mempelajari apa saja. Sama dengan kita Islam. Islam juga mempelajari tentang Kristen, Anda semua. Di mana? Lembaga apa di Islam yang mempelajari tentang Bible? Lembaga apa? Ada Bang? Ya, seperti Anda ini, Anda kan mempelajari Bible. Saya ini hadir, dan teman-teman yang lain mempelajari Bible. Akibat dari ulah Kristen itu sendiri. Tapi secara lembaga. Demikian juga jawaban kami, Bang. Kristen. Apa? Coba. Mana duluan? Kemudian coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak istilah Kristen di sana? Ada nggak? Istilah Kristen ada nggak di Al-Quran, di terjemahannya? Ada nggak? Anda lihat di dalam Bible. Saya hitung yang saya ingat ya. Pertama, kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, berkat, saleh, syafaat, imam, iman, jemaah. Kemudian apa lagi? Mujizat. Roh, kudus. Apa lagi? Mujizat, apa lagi? Malaikat, apa lagi? Iblis, apa lagi? Ayat, apa lagi? Alkitab, apa lagi? Wahyu, apa lagi? Ilham, apa lagi? Maut, apa lagi? Jin, apa lagi? Rasul. Semuanya ada dalam Bible. Diambil dari Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri? Kenapa harus menyamakan dirinya? Kenapa harus menjadi serigala nyamar domba? Kenapa? Sedangkan kami, iya, kata salib itu semua diambil dari Quran itu. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Yunani, asal usul Kristen? Karena agama Kristen ini memang punya niatan seperti apa yang dibisikkan oleh makhluk yang ngaku Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Sudah saya katakan dari awal bahwa bahasa Indonesia itu banyak akar bahasanya dari Arab. Seperti sawat, seperti iman dan lain sebagainya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, sudah bahasa baku. Dan itu ada di KKBI. Dan itulah diterjemahkan ke dalam Alkitab. Jadi bukan mengambil yang dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Di dalam Alkitab tidak ada bahasa Arab, kecuali Alkitab yang berbahasa Arab. Astagfirullah. Sama dengan Allah. Coba tes Allah itu Rasul itu bukan bahasa apa? Coba tes. Allah itu bukan bahasa Arab. Rasul itu Allah apa, itu Bang? bahasa Indonesia. Coba kita buktikan ya. Rasul itu apa itu Rasul? Bahasa Indonesianya Rasul apa? Ada nggak bahasa Indonesia Rasul? Utusan. Utusan. Kenapa nggak pakai utusan? Katanya di Indonesia kan, kok diarabkan? Iya, Rasul itu kan sudah jadi bahasa Indonesia sekarang itu. Siapa bilang? Ya, Bapak Presiden merasulkan gubernur ke Pulau Bali. Coba buka. Presiden Prabowo merasulkan wakil presiden ke luar negeri.
Rasul utusan. Utusan itu adalah bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada Rasul itu bahasa Indonesia? Mana ada? Aku ingin merasulkan Bang Handi ke Medan untuk bertemu dengan Silo Gila. Bah, parah kali. Enggak saudara, Anda itu tidak sadar aja karena Anda terlanjur Kristen. Anda enggak paham bahwasanya ada kekuatan di luar alam nyata ini, yaitu alam goib, yang menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu muslihat. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang semua Rasul yang sudah ada di KKBI berarti itu sudah bahasa Indonesia. Itu aja. Oke. Mari saudara yang buka kamera bisa nggak kata Rasul KBBI? Coba kata Rasul KBBI kita buktikan. Silakan. Ada yang bisa? Kata Bisa. Rasul. Silakan. Siap. Silakan Bunda. Buka bunda. Baik. Silakan. KBBI ya, KBBI, supaya sesuai dengan pernyataan saudara kita ini, supaya mereka sadar bahwa memang rupa-rupanya Kristen ini wow. Rasul. Jadi Silakan. Rasul adalah nabi. Oke. Ya, di situs resminya Bunda di kbbi.web.id. Bukan di situ, itu hasil pencarian. Karena Bukan di situs resminya. Jadi itu aja Bang Juma. Semua Apa itu, dalam Bang? Alkitab Kristen di Indonesia ini itu kami klaim adalah bahasa Indonesia. Ya itu klaim, ya itulah namanya. Begitu juga kalau orang pencuri Bang, ketahuan pasti barang yang dicuri itu diklaim adalah sebagai milik kepunyaannya. Pencuri. Jadi begitu. ketika kita nanti ke Malaysia, maka Alkitab Malaysia itu ya berbahasa Malaysia. Ketika kita ke Singapura, ke Cina, seperti itu. Jadi tidak Gue mau ada nanya satu pertanyaan ke dia, Bang Juma. pencuri di sana. Iya. Bang Gaul, coba tunjukkan original teks yang kau terjemahkan menjadi Rasul di Yunaninya. Original teksnya bunyinya apa, Bang? Silakan. Saya tidak punya komputer Bang, tidak punya data. Saya hanya pakai handphone biasa satu aja ini. Bisa Anda mendengarkan penjelasan Bang Juma? Anda kan nggak bisa menjawab. Silakan Bang Juma, original teksnya apa di Yunaninya? Apostolos, Apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? utusan. Kenapa jadi Rasul? Nah itu dia. Nah, Rasul itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Siapa bilang Rasul itu bahasa Kita, Bang. Indonesia? Kita kan di Indonesia. Loh, Setiap utusan yang berbau agama itu ya adalah Rasul. coba Anda menarasikan Anda mengutus anak Anda kuliah ke luar negeri. Coba Anda kan Nah, ganti itulah kata harus kita Rasul. bisa bedakan, Bang. Lah, Utusan ini artinya dipakai kata Rasul itu tidak masuk dalam susunan bahasa Indonesia. Rasul itu hanya dipakai untuk bahasa kitab suci. Dan kitab suci yang menggunakan kata Rasul itu hanya kitab suci umat Islam. Kristen Lata. Coba, saya mengutus, saya merasulkan anakku kuliah di luar negeri. Kan lucu, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah nyata. Akui saja bahwa memang Kristen ini bunglon. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam 2 Korintus, ya. 1 Korintus. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Korintus 9 nomor 20-21. Itu cara Paulus itu mengajarkan itu begitu. Coba kita baca ya 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah
bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara agama Anda. Itulah yang ditiru sekarang agama Islam, Bang. Cara itulah. Iya, makanya sekarang Al-Quran diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke berbagai-bagai bahasa. Meniru itulah, Bang, supaya agama ini dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi Abang sebenarnya mengikuti apa yang cara Alkitab atau Kristen. Pernah saudara melihat kami umat Islam tampil seperti orang Kristen? Pernah kalian melihat ustadz kami seperti pendeta? Pernah. Kalau pendetamu tampil seperti ustadz itu banyak. Dengar, Kok nipu tadi kayak gini? sudah saya katakan. Nipu kok Anda gitu kali, ambil. Bang? Nipu kok gitu kali? Bukan Ya. menipu. Cara Lah, itu sekarang- juga telah dilakukan umat Islam. Mana ada di mana-mana umat Kenapa, Islam Pak? itu, di mana-mana umat Islam itu kitabnya Al-Quran masih sudah tetap diterjemahkan ori. dari berbagai-bagai Itu bahasa sekarang. diterjemahkan tetapi ada aslinya. Justru tujuannya apa? Kitabmu itu apa? Kitabmu mana aslinya kitabmu? Jangan kau jadi ribut kamu kalau aja. sudah Kristen ada berlebihan juga sekali aslinya. bodohnya. Kamu kalau sudah berlebihan Kristen sekali ada aslinya. stupidnya. Saya kadang kasar kalau terlalu bodoh orang menyesatkan. Kitabmu itu tidak ada original teksnya. Justru Ada kitabmu. Mana coba tunjukkan Bibelmu. Coba kau buka kamera. Google aja, Bang. Google buka aja. Iya. Udah kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu setelah turun. Jangan ajar saya kurang ajar. Udah bagus-bagus saya sopan samamu, tapi karena kau itu ternyata setan, kau iblis, kau bohong besar di sini, menghancurkan kemudian harapan orang Kristen, kau mendebat baik, rupa-rupanya kau ujung-ujungnya adalah pendusta besar, penipu besar yang memutarbalikkan keadaan. Kitabmu diterjemahkan kemana-mana, meninggalkan kemudian cangkangnya, seperti kalomang yang meninggalkan cangkang. Itulah kitabmu. Original teksnya bahasa Yunani ditinggalkan. Kenapa? Kalau dia masih menggunakan bahasa Yunani, ketahuan kalau agamamu pagan. Makanya ditinggalkan bahasa Yunani itu. Dan kemudian menggunakan bahasa di mana dia pergi. Kalau Islam kagak, Islam tetap Al-Quran. Kemanapun Al-Quran pergi, tetap disertai dengan original teksnya. Itulah Islam. Ya, ini ada Arin dan Martin ya. Teman-teman itu yang minta naik dari kekristenan banyak, itu ada 5 orang. Kecil banget suaramu, Dipilih. Kang. Satu-satu aja dipilih ya teman-teman. Iya. Ini di tab-tab layar ya, di tab-tab layar ya. Ini penonton 5,9, 6K ya. Di tab-tab layar ya. Biar akunnya Gurunda terlindungi ya teman-teman. Minta sodakohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang, Ntar dulu Bang, saya juga belum ngomong Bang. Ntar dulu Bang, Anda kan baru naik. itu yang KBBI tadi. Nah, KBBI kan saya udah buka itu. Iya Bang Martin. Silakan. Bible yang dibawa Belanda Siapa itu, Bang Juma, Bible yang dibawa Belanda itu berbahasa apa yang dia bawa waktu pertama kali masuk ke Belanda. Nusantara ya? Iya, Bahasa Belanda. bahasa Belanda. Diterjemahkan ke bahasa Melayu, hilang Belandanya. Itulah hebatnya. Kenapa? Karena daerah sasarannya adalah mayoritas Islam, harus Islam. dibungkus keislaman. Itulah. Apakah Kristen Indonesia sama dengan Kristen Eropa? Beda. Beda. Kristen Eropa nggak ada Alkitab, nggak ada kata Rasul, nggak ada kata ayat, nggak ada kata mujizat. Nggak ada. Bahasa Indonesia semua. Ini lagi nih satu nih. Kalian Suruh bisa colok belajar. juga nih Mbak. Tadi kan udah dibuka di KBBI. Apa sih ini orang ini banyak ini? Dibuka di KBBI sih cuma. Saya mau nanya sama kau dulu. Kira-kira ini Bible ini kalau tidak meminjam istilah Islam apa laku di Indonesia? Apa istilah Islam yang dipinjam? Saya mau tanya sama kau. Alkitab itu dari mana asal-usulnya? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa apa menurut kamu? Bahasa Indonesia. Coba tunjukkan di mana itu Alkitab bahasa Indonesia. Coba kau sebutkan buku fisika. Coba kau tunjukkan
buku fisika, buku matematika, buku Cuma biologi jangan main dengan menggunakan video. istilah Alkitab. Coba, Kalau Alkitab kau memang biologi, Alkitab fisika, Alkitab matematika. Pernah kau dengar yang kayak gitu? Pernah? Pernah? Pernah kau mendengarkan ini adalah Alkitab fisika? Pernah? Nggak bisa diskusi dia, kan cuma ngomong melulu dia. Iya, kenapa sih kalian itu mentang-mentang iblisnya kita ganggu kok jadi pada bodoh semua? Kenapa? Iblisnya kita korek-korek kok iblisnya ngamuk sampai kalian jadi dibodohi-bodohi semua. Hah? Alkitab itu bahasa Indonesia, nenekmu kiper. Coba kau bilang, saya mau pergi beli buku Alkitab fisika, Alkitab matematika. Coba. Bisa? Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kalian gitu? Nggak bisa. Itulah kalian. Kenapa kalian begitu? Karena kalian itu sudah berpuluh tahun, beratus tahun, ribuan tahun hidup dalam kungkungan iblis. Kalian nggak sadari itu. Apa ya? Oke. Kenapa mereka ini tidak mau tidak mau mempunyai harga diri dan identitas ya? Kan keren kalau pakai biblos. Betul, biblos. Keren kan? Keren kali. Keren. Betul. Kristen Eropa pakai biblos loh, itu Bible Open Biblica. Halo. Keren loh mereka itu. Iya, betul. Ini kok Kristen Indonesia kok modelnya banyak banget sih, hilang jati dirinya. Kenapa ya? Wajahnya hilang gitu. Ya, ini Jo sama Kojek ya. Ini udah mulai panas ya teman-teman ya. Silakan ya yang mau ngirim duren silakan ya biar tambah puyeng nih. Sahabat C Sendang Sukran. Barakallahu fiik. Ya, Bang Kojek. Kenapa kalian menghilangkan jati dirimu? Kenapa? Kembalilah ke originalitasmu. Kembalilah bersumber dari Roma. Bible dari Roma loh itu. Cintailah Roma, cintailah Yunani. Asik kan? Asik. Ayo, balik ke Yunani. Balik sana. Ganti Biblos, Apostolos, Logos, Theos, Kurios. Semua. Datang Paulus, semua. Lukas, semua. Keren kan? Keren nggak tuh juga? Keren, Paman. Keren. Datang ke Indonesia al dipakai datang ke Indonesia alnya Bang Andi. Ya supaya mirip Islam, supaya mencari orang awam untuk dimurtadkan. Itu satu. Kedua, dia juga murtad daripada originalitas Bible. Mereka semua ini murtad, keluar dari bahasa atau keluar dari budaya aslinya. Jadi di sini mencari murtad, orang murtad mencari murtad. Yang paling sedih adalah orang korban 378 mencari korban pula. Jadi ini korban mencari korban. Korban pembodohan oleh Belanda diperkuat oleh LAI, mencari lagi jadi pembodohan. Akhirnya terstruktur dan masif itu pembodohannya. Ini yang kita hadapi tiap hari. Iya Jo, silakan Jo. Mau apa Jo? Bang Andi, ini aku mau tanya nih Bang Andi. Apa manuskrip Bible sama manuskrip Al-Quran mana yang tertua sih Bang? Ini Jo, ini Muslim Kristen Jo? Saya Kristen Bang. Memang ada manuskrip Bible Bang? Abang cari aja sendiri kan di Google, kan banyak gitu. Di abad keberapa kan? Nggak nemu. Ya coba tunjukkan Bang. Jadi gini Bang, menurut saya gini kan, itu mungkin petua-petua dari dulu itu mereka terjemahkan itu bahasa supaya kayak kita nih kan, kita orang Indonesia bisa ngerti apa maksud dari Alkitab itu. Gini Bang, teman-teman saya Muslim juga sebagian besar 98%. Kalau begitu langsung jawab, apa arti Alkitab? Langsung aja jawab, apa arti Alkitab menurut Anda? Langsung jawab aja. Coba otot-otot jawab, apa arti Alkitab? Gabungan semua kitab. Apa? Kumpulan kitab-kitab. Ya, itu ada bahasa Indonesianya. Alkitab katanya gabungan kitab-kitab banyak. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku kalau Biblos. Ya sama saja kan artinya. Aduh,
Nggak sama. Pusing kepala aku. Alif Lam itu hanya ditujukan kepada kitab yang datang kepada para nabi. Al-Quran, Alkitab, itu hanya ada, itu adalah hak prerogatif penamaan kitab suci umat Islam. Tidak bisa dipakai di luar Islam, kata Alkitab itu. Kalau kitab saudara itu mau bahasa Arab ya kitabun atau kutubun, itu bisa. Kalau mau pakai bahasa Arab biar dianggap keren gitu kan ya, jangan pakai Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Gitu saudara. Nah, tadi yang gimana? Gini bang, teman-temanku yang muslim, bukan saya ini ya, tapi sebagian besar 70% gak bisa bahasa Arab bang. Itu makanya mereka nggak bisa mengerti. Kata siapa untung sekarang mereka tidak mengerti? Ya, kata siapa iya mereka bang, tidak mengerti? Makanya untung sekarang zaman sudah canggih. Loh, kamu itu yang bahlul dari dulu sampai sekarang sudah 207.000 turunan, kamu itu bahlul terus. Umat Islam itu ibadahnya sholat asar 4, 5 rakaat tidak ada, ya. Kemudian sholat maghribnya 3 rakaat. Semua tertuntun, baik yang mereka mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka ngerti agamanya. Lah kamu ada yang trinitas, ada yang trikwek-kwek, ada yang oneness, ada yang entah apa-apanya kalian itu. Kenapa demikian? Kenapa nggak satu suara? Kenapa? Ya karena kalian tidak punya original teks, kalian nggak ngerti. Original teksnya pun kalau ada menghantarkan kalian menjadi pagan. Coba aja coba. Coba Anda terjemahkan Theos. Semua kata Allah kalian terjemahkan dalam Theos, dan Theos kau terjemahkan dalam keadaan jujur bahasa Indonesia. Theos itu artinya dewa. Coba. Yesus sebagai anak dewa. Coba kau ganti semua. Kau jujur mengganti kata Allah menjadi Theos. Coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Coba. Dan Yesus menjadi daging. Dan dia adalah anak dewa. Kalian penyembah dewa. Pagan gak nyembah dewa? Pagan. Gak malu? Gak malu? Ya malu. Makanya pakai istilah-istilah Al-Quran supaya tidak malu. Ya, jangan sombong kalian itu. Jangan sombong. Bagus-bagus ada umat Islam yang mau meladeni kalian berdiskusi untuk menjelaskan kitab kalian, meluruskan kalian. Kalau tidak, kalian mati dalam kekekalan, dalam api neraka. Gitu loh. Mau nyembah dewa. Dewa menjadi manusia disembah. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa membaca di sini Kolose 2? Sorry. Ini ya, silakan. Dewa. Silakan Bun. Nanti bacakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ganti kata Allah di sana menjadi dewa. Ini ya di dalam Biblemu dewa ya. Dewa ini nih di mana nih? Cari ya Kisah Para Rasul 11:14 Dewa ya. Dewa. Kita klik ini teman-teman Kristen kalau mau belajar lihat nomornya ya. 2:13. 2:3:11 klik ya. Itu apa? Theos. 2:3:16 ya. Theos. Ini Theos. Dewa ya tadi ya. Artinya ini dewa itu Theos. Dewa. Nah, kita Yesus anak kurios. Yesus anak Theos. Ya. Hanya ada satu Allah kita ini. Kita buktikan bahwa ini 1 Korintus 8:6. Ini Tuhanmu ini hanya ada satu Allah. Ini kata Allah yang dia curi ya, kata Allah dia curi nih. Seharusnya sini apa? Theos. Allah. Lihat ya. Theos artinya apa? Theos artinya dewa. Tadi dewa kan Theos? Dewa Theos. Nah, 2:3:16 kita klik ya. Apa di situ? Nih Theos. Dewa, tapi dia curi kata Allah. Coba ganti. Coba ganti dewa tadi. Kembali. Coba baca dengan menggantinya dewa coba.
Bagaimana modelnya? Apakah masih seperti agama Yahudi? Coba, atau agama Islam? Coba ganti dewa. Oh mama Bukan itu Bunda, kembali ke ya itu. Ya ini buka 1 Korintus. Baca. Baca Bun. Mulai dari awal Bun, baca. Di sini. Mulai dari awal saya bacain ini. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja. Gitu. Jadi dewa itu Theos ya. Theos dewa. Ini originalnya lihatlah, originalnya lihat. Oke. Izin Gurunda. Nih, Theos ya. Silakan Kak. Nih, originalnya nih. Theos. Lihat nomornya. Jadi Tuhanmu itu Theos atau dewa. Karena dia curi kata Allah ini. Jadi kata Allah itu di Bibelmu curian, saudara. Ya, ini yang jelas-jelas nyuri dari kita nih. Ini di Lukas nih, Lukas 46. Ini saja. Apa ini? Alim ulama. Ada alim ulamanya dia. Alimnya juga tuh. Alah, itu saja Gurunda. Siap, lanjut. Wah, parah kali lah memang. Nah itu kalau tidak diselamatkan dengan istilah Al-Quran, ya ketahuan mereka pagan. Dan hanya ada satu dewa kita. Bah, parah kali penyembah dewa ini. Apa di situ dia tidak mau gantikan dewa? Coba Markus 1 nomor 1 Bunda Rama buka, ganti kata dewa di situ. Sedikit dulu Bang. Kenapa dia tidak mau ganti kata Allah di kata kan originalnya di situ harus originalnya di situ kan Theos, bahasa mereka Theos kan, Theos. Kalau di luar negeri Theos itu diterjemahkan menjadi God atau Tuhan, di Indonesia kan Tuhan kan. Kalau di Indonesia kan ini ya Theos tadi diterjemahkan ke Arab, ke bahasa Inggris adalah God. God diterjemahkan ke Indonesia adalah Tuhan. Kenapa dia tidak mengganti, mati-matian lain tidak mau mengganti kata Allah di sini dengan Tuhan? Karena Yesus pun Tuhan. Nih, Yesus Tuhan. Kurios dia terjemahkan Tuhan. Ini untuk Yesus ya. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Seharusnya di sini kalau dia tidak mau pakai dewa karena tentara pagannya pakai Tuhan. Ya, sebutan bukan nama, ini nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Tapi dia tidak mau ganti di situ kata Tuhan karena ini Yesus Tuhan. Mau lari kemana ini kalau dia ganti di sini Tuhan? Kalau dia mau jujur lagi, Yesus Tuhan berarti dua Tuhannya. Makanya tidak mau mati-matian dia ganti di sini, kecuali kalau dia mau pakai di sini dewa, beda dengan ini toh. Tapi kalau dia ganti jujur, dia ganti kata sebutan Tuhan, Yesus pun Tuhan. Begitu. Lanjut. Dua Tuhannya. Markus 1 nomor 1 buka dulu coba. Markus 1 nomor 1. Terakhir. Markus. Ya, Bang Andi. Taruh deh. Martin habis terakhir nih. Markus 1 nomor 1. Terakhir. Markus. Paralelnya atau bukan Ji? Mana aja lah. Sembarang. Ya. Baik. Nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah ini coba ganti itu Allah menjadi apa? Dewa. Berarti Yesus di situ anak dewa. Udah selesai, udah cukup, udah nangkep. Iya. Theos di situ. Theos, anak Theos. Anak dewa. Anak dewa. Theos dewa. Iya. Allah itu sang dewa artinya. Oleh orang Arab diartikan sebagai sang dewa. Sang itu kan artinya sesuatu yang dianggap maha tinggi kan, jadi sang dewa, sesembahan yang maha tinggi artinya Allah. Coba Bang Hos bisa besarkan saya nih. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini saya hanya menunjukkan data, ini bukan saya yang apa sendiri. Di mana itu? Di mana itu Allah? Terjemahan apa itu? Kamus internasional.
Aduh. Mana bisa Allah diterjemahkan? Allah ya Allah, nggak mana ada terjemahannya Allah itu. Nah, kalau terjemahkan gimana sih ini anak? Ya, ini kan menunjukkan data sesuai kesepakatan internasional, kan? Saya menunjukkan saja nih. Coba kau change, coba kau posisinya pindahin, coba kau pindahin dari Arab ke Indonesia, coba. Nih. Jangan, itu siapa geser, itu yang betul, kuculuk. Wah, parah Martin Chris, parah. Ini. Ya, gini kalau seharusnya. Ini, jangan kau nipu nih. Ini Allah, ya, nih. Coba dibesarkan Bunda Rahma tuh, Bang Mas. Besarin nih. Ini Allah ya, ini Allah, nih. Arabnya nih. Terjemahannya Indonesia. Ini Allah. Alif lam lamha itu nggak bisa diterjemahkan, itu nama pribadi sang pencipta, nggak bisa diterjemahin. Gimana sih? Bunda Rama, coba tunjuk. Dilatinkan itu dilatinkan, bukan diterjemahkan namanya, dilatinkan. Mana ada nama diterjemahin? Ada aja. Iyalah. Kok jadi dewa di situ? Iya, sang dewa itu kan apa? Ya Allah itu, ilah. Sang itu kan apa namanya, sesuatu yang dianggap. Kalau begitu gue ikutin lo. Martin, kalau begitu gue ikutin lo, berarti Yesus anak dewa. Markus 1 nomor 1, Yesus anak Allah, berarti Yesus anak dewa gitu. Ya Theos, anak Theos. Nah, kenapa urusan Yesus lu pindahin ke Theos? Ya kan pada waktu itu kan kata Tuhan belum ada, Bang. Kacau lu ah. Kata Tuhan kan baru muncul kemudian. Sebenarnya Paulus itu pun sesuai tuduhan Bang Zuma itu dia tidak menuhankan Yesus sebenarnya. Kata Tuhan itu baru muncul kemudian. Itu namanya jurus nyari remis, Martin Chris. Hanya begitu Bang, kata Tuhan kan baru kemudian. Jadi Paulus itu tidak pernah bedakan nama dengan kata. Kok nggak pinter-pinter sih? Iya, Paulus itu menuliskan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu baru munculnya kemudian. Jadi Paulus itu tuduhan kepada Paulus menuhankan Yesus. Dari tadi nggak nyimak Martin Chris di atas. Kan Bang Zuma tadi udah ngejelasin loh, Yesus yang lain yang diberitakan sama Paulus, kok nggak nyambung? Iya. Artinya yang Paulus beritakan itu mau dia terima dari Yesus palsu atau Yesus asli? Ya poinnya itu, kalau kami yang menyimak, poinnya adalah yang disebarkan oleh Paulus itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang manusia, gitu loh. Tapi poin tuduhannya kan Paulus ini kan yang merubah ajaran menuhankan Yesus kan, padahal Paulus sama sekali tidak merubah. Kalau kau paham Bible, Martin Chris, Paulus pernah nggak di dalam tulisannya menyebutkan Yesus yang lain? Tidak ada kayaknya. Oh, nggak baca? Iya ya. Baca Bible. Bukan di situ. Tuduhan utamanya bukan di situ kan. Tuduhan utamanya Paulus. Ya udah gua ini eskalasi ya. Siap. Ini gue eskalasi ya. Yang salah itu bukan Paulus, yang salah itu Yesus. Paulus itu cuma ketumpahan dosanya Yesus. Tetap tidak bisa Bang. Yesus kan poin tuduhan utamanya Paulus ini merubah ajaran kan? Iya, gua rubah. Tuduhan utamanya itu adalah Yesus yang merubah-rubah ajaran Taurat. Makan gandum hari Sabat. Merusak tumbuhan. Ngajarin baptis yang tidak diajarkan nabi-nabi. Mengatakan kematiannya itu menebus dosa. Kan di Taurat nggak ada itu. Terus dia orang Yunani sok-sokan berbahasa Ibrani. Cek itu, selama Yesus ada di bumi itu pernah dia ngobrol bahasa Ibrani? Nggak pernah dia ngomong asus esos gitu-gitu aja terus. Jadi dia sebenarnya yang merubah pengajaran Taurat itu. Paulus cuma ikut nimbrung doang. Tuduhan utamanya sudah bergeser lagi nih, sudah ke Taurat. Iya, gua geser. 15 menit ke depan gua geser. Ntar nanti balik lagi ke awal. Artinya bahwa tuduhan Paulus menuhankan Yesus itu sudah gagal tuh, karena kata Tuhan sendiri munculnya kemudian. Enggak, Paulus dan Yesus itu saling menuhankan.
Makin gua rusak itu. Saling menuhankan mereka berdua itu. Coba Martin, baca di Matius 23 nomor 9 Martin. Ayat berapa Bang? Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Iya. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena satu bapamu yaitu dia di surga. Benar kan? Benar gitu. Nah sekarang kita mundur sedikit ke Matius 11 nomor 25. Res, lu kan ahli terjemah Res. Kalau handi terjemahin jadi apa Res? Handi itu diterjemahin dia bersifat tangan gitu. Gampang dipegang, handy. Handy itu namanya. Ada aja. Oh iya. Tangan. Nama kok diterjemahkan? Ada aja nih Oten ini. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, jadi Bapa itu cuma satu dan Yesus itu bersyukurnya kepada Bapa. Dengan kata lain, Tuhan